menyanyikan Mars KSPSI. SPSI majulah, bergerak memajukan bangsa. Dengan serikat pekerja seluruh Indonesia. Bekerja, bekerja, dengan sadar untuk negara. Bekerja, bekerja, dengan hati tulus dan rela. Bangunlah bangsa, bangun negeri, bangunlah bangsa Indonesia. Wahid getir mungkin menghadang di depan, jangan gentar ingat hari depan. SPSI majulah, Pancasila pedoman kita. Bersatu padu bekerja, Indonesia pastilah jaya. Bersatu padu bekerja, Indonesia pastilah jaya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selamat datang keluarga besar pekerja Indonesia dalam acara Semarak HUT SPSI ke-52. Sejahteralah buruhku, bangkitlah industriku, jayalah Indonesia Raya. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli. Yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer Gerungan. Wakil Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Todutua Pasaribu. Wakil Menteri Koperasi Bapak Ferry Joko Yuliantono. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Tamsil Linrung. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja. Serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di acara ulang tahun ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan tema Sejahteralah buruhku, bangkitlah industriku, jayalah Indonesia Raya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat serta teman-teman semuanya keluarga besar KSPSI. Yang pasti ulang tahun ke-52 ini tepatnya di bulan Februari atau tanggal 20
Dengan semangat membangun rasa persatuan antar anggota dan juga memperkuat jaringan sosial, harapannya mampu membuat dan membangun komitmen KSPSI dalam membantu kesejahteraan pekerja secara luas, serta berperan aktif dalam merumuskan strategi baru untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Minardi. Hidup buruh. Tenang dulu ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan seluruh acara dan perjuangan kita. Ya, saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan acara Hari Jadi Keluarga Besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang ke-52. Dan jadikanlah kegiatan HUT KSPSI ke-52 ini sebagai wadah pemersatu pekerja di seluruh Indonesia. Ya Allah, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal soleh kami, dan kami mohon agar keluarga besar KSPSI beserta pekerja seluruh Indonesia senantiasa memperoleh rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni miladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong. Jadikanlah ya Allah bagi kami dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong. Ya Allah, jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong. Dan kekuasaan itu ya Allah telah Engkau berikan kepada Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Perkasa, yang Maha mengangkat dan Maha menghinakan, yang Maha merajai, yang Maha dibutuhkan, yang Maha mulia dan Maha menghinakan, yang Maha adil dan Maha bijaksana. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan panjang umur kepada Bapak Prabowo Subianto, dan lindungi beliau dari paksaan, tekanan, dan kesewenang-wenangan pihak manapun, agar kekuasaan dari sisi-Mu, kekuasaan yang dapat membawa dan mengajak para pejabat negara menjadi pejabat yang jujur, amanah, cerdas, aspiratif, komunikatif, dan informatif dalam menjalankan tugas negara. Kekuasaan yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan yang dapat mendidik dan mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia menjadi manusia seutuhnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
kekuasaan yang dapat menjunjung tinggi keadilan, kekuasaan yang dapat menegakkan hukum, mencegah kesemenang-menangan dan keserakahan, kekuasaan yang dapat memberantas dan menghapus korupsi yang menyengsarakan rakyat, kekuasaan yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kekuasaan yang dapat memberantas kemiskinan dan menolong rakyat yang lemah yang terzolimi, kekuasaan yang dapat membuat para petani Indonesia menjadi petani yang kaya raya, kekuasaan yang dapat membangkitkan industri dan UMKM Indonesia menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, kekuasaan yang dapat menjadikan para pekerja Indonesia sejahtera dan pengusahanya mendapatkan keuntungan, kekuasaan yang pada akhirnya menjadikan negara Republik Indonesia menjadi negara superpower yang dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Allah mansur mujahidina fi Filistin, Allah mansur Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mendengar, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul bersatu atas dasar cinta kepadamu, atas dasar ketaatan kepadamu, dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup buruh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Bapak Arif Minardi dan diaminkan oleh kita semua yang hadir di sini. Teman-teman buruh dan juga Bapak Ibu yang terhormat, kita akan dengarkan berikutnya sambutan dari Ketua Umum KSPSI. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Saya minta saudara-saudara berdiri mendengarkan saya pidato. Berdiri semua. Ya. Bangkit, bangkit, bangkit. SPSI bangkit bersama dobrak rintangan. Masih ingat? SPSI bangkit bersama dobrak rintangan. SPSI bangkit bersama dobrak rintangan. Merdeka! 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 Luar biasa. Bapak-bapak silakan duduk aja. Baik, teman-teman sekalian, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua DPD RI, Pak Ferry Juliantono, Pak Wamenkop, yang pasti banyak nanti bergaul dengan kita, Pak Noel Ebenezer, itu Wakil Menteri Tenaga Kerja yang cukup lincah, ya menguntungkan kaum buruh lah. Ya, pokoknya ada dua hal yang membuat kita mengadakan syukuran pada hari ini. Yang pertama, SPSI betul-betul sudah bangkit dan dihormati di Gerakan Buruh Indonesia. Ya. Dulu kita ini besar, kita terbesar, tapi kita tidak pernah bicara, betul? Sekarang kita banyak bicara dan kita besar, itulah sekarang bedanya. Ya, jadi ruh perjuangan SPSI sekarang ini sudah kembali mendarat di hati kita, dan insya Allah dengan kebesaran jiwa kita juga membangun solidaritas dengan berbagai federasi dan konfederasi sahabat, sehingga kita tidak lagi malu untuk berhubungan, berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman federasi dan konfederasi sahabat, karena pada dasarnya Gerakan Buruh adalah satu, memperjuangkan dan berkhidmat kepada anggota yang menginginkan kesejahteraan. Itu alasan pertama kenapa kita bersyukur, konsolidasi internal kita berhasil. Yang kedua, kita bersyukur karena terjadi reorientasi pada pemerintah
yang tadinya meminggirkan kaum buruh, yang tadinya tidak ramah terhadap kaum buruh, yang membuat kita tersungkur. Sekarang harapan baru itu muncul dengan pemerintahan yang baru Prabowo Subianto. Saya dibilang, saya bukan pendukung Prabowo Subianto waktu itu, bukan. Kita begitu beliau terpilih, ternyata memang pikiran-pikirannya tidak berubah. Ya, pikirannya tidak berubah, pro kepada orang kecil, pro kepada kaum buruh, upah dinaikkan 6,5%, kita diminta juga untuk bisa mendiskusikan kembali soal undang-undang cipta kerja, tenaga kerjaan yang baru, ya. Ya itu faktanya. Sekali lagi saya katakan, buruh tidak berada di ruangan vakum. Betul ya? Buruh tidak sendiri. Tidak mungkin industri bangkit kalau petani kita miskin, betul? Tidak mungkin industri kita, buruh kita bisa diserap kalau UMKM pada kere semua, betul? Karena itu Prabowo Subianto galak. Yang berani main-main dengan harga beras, harga gabah petani, ya, yang biasanya ditekan-tekan sama orang punya duit, kaum kapitalis liberal, ya, kaum yang tidak punya perasaan, ditekan, petani nggak punya uang, harusnya 6.500, dibeli cuma 5.000, dibeli 5.500, serendah-rendahnya. Keuntungan terbesar-besarnya ada pada orang-orang yang membeli itu, dijual ke masyarakat harganya tinggi. Jadi yang kaya pedagang-pedagang itu, petaninya tetap kere. Tahu nggak orang yang tinggal di pedesaan berapa jumlahnya? 130 juta. Jadi saudara-saudara, kalau mereka beruang, mereka punya duit, maka industri di perkotaan kita semua akan tumbuh karena barang-barang yang kita produksi akan dibeli oleh mereka, saudara-saudara. UMKM yang jumlahnya jutaan itu punya hutang. Karena punya hutang, sertifikatnya nyangkut di bank, dia punya kesempatan untuk bangkit. Dulu juga dia nggak bisa bayar utang gara-gara kebijakan ekonominya berantakan. Nah sekarang punya utang, punya utang dia nggak bisa bangkit padahal dia bisa ada kegiatan ekonomi. Sekarang pemerintah Prabowo Subianto juga menghapuskan buku-buku hutang yang ada di UMKM sehingga UMKM bisa bangkit kembali. Di sini ada Pak Ferry Joko Juliantono, wakil, berdiri dulu Pak Ferry. Nah ini wakil Menteri Koperasi, ya kerjaannya ngurus koperasi buruh juga banyak. Hampir semua di kita punya koperasi kan, di perusahaan-perusahaan kan. Nanti kita diskusi khusus dengan Pak Ferry, bagaimana mengembangkan koperasi karyawan, koperasi buruh untuk kesejahteraan kita semua. Karena ternyata, jadi Pak Ferry begini cocok juga dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo pengen koperasi juga besar. Ya, jadi sekali lagi saudara sekalian, saya mengingatkan, alhamdulillah, ya minimal Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan ya beberapa orang ternyata punya meeting of mind yang sama dengan kita. Pak Yasirli luar biasa, betul-betul berdialog langsung dengan kita secara terbuka. Kita berikan aplaus buat Pak Menaker dan Pak Menaker. Masih muda, ganteng lagi, ya kan? Ya, alhamdulillah Pak Yasirli orangnya baik sekali. LKS tripartit biasanya hanya level eselon 2 yang pimpin. Sekarang beliau langsung berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan buruh, membahas urusan-urusan buruh. Jadi kira-kira seperti itu, meringankan kerja Bu Dirjen lah ya sama Pak Direktur ya. Ya alhamdulillah. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, saya kenapa kita bersyukur pada hari ini, karena ada konsolidasi kita dan ada reorientasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan kaum pekerja, menguntungkan industri kita. Dan Pak Prabowo sangat pro terhadap industri. Ini penting buat kita. Kalau pemimpin doyannya impor, maka hancur kaum buruh Indonesia, hancur industri kita. Ya, kita bukan bangsa impor, kita bangsa yang bisa membuat produk kita sendiri. Yang lebih gila lagi, karena ada korupsi, kolusi dan nepotisme, ada lagi impor ilegal, saudara-saudara. Jadi udah impor ilegal lagi. Bayangin, impor ilegal itu untuk tekstil ya, itu 59 triliun kemarin 2022-2023. Itu mengambil pasar 30% dari pasar tekstil yang ada di Indonesia. Itu dari sisi ilegal. Bayangkan kalau 30% itu kemudian disapu habis,
kalau perlu ditenggelamin di tengah laut, tidak lagi terjadi ilegal, maka akan tumbuh 100% pabrik-pabrik tekstil di Indonesia, saudara-saudara. Yang ada bukan di PHK, yang ada justru merekrut orang-orang untuk bekerja di sektor itu. Begitu ya, kira-kira itulah kita but. Karena itu saya ingin memastikan bahwa buruh dengan kegiatan industri satu kesatuan. Dua sisi dari satu keping mata uang, buruh dan industri. Karena itu di sini temanya sejahteralah buruhku, bangkitlah industriku, jayalah Indonesia Raya. Indonesia Raya jangan diartikan macam-macam. Lagu kita juga lagu Indonesia Raya kan. Jadi jayalah Indonesia Raya. Sekarang kalau saya teriak sejahteralah buruhku, jawabnya sejahtera, sejahtera, sejahtera. Setuju ya? Bangkitlah industriku, jawabnya bangkit, bangkit, bangkit. Kalau jayalah Indonesia Raya, jawab dengan jaya, jaya, jaya. Sejahteralah buruhku. Bangkitlah industriku. Bangkit, bangkit. Jayalah Indonesia Raya. Jaya, jaya, jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh bela negara. Untuk itu akan kami panggilkan terlebih dahulu Bapak Haji Mariono untuk memimpin barisan. Baik, perhatian seluruhnya. Siap! Gerak! Baik, semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Tidak ada suara. Semua berdiri. Semua berdiri. Ayo, semua berdiri tanpa kecuali. Semua berdiri. Semua berdiri. Ya, agak mundur dikit. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ya, sedikit mundur ke belakang. Mundur ke belakang, beri kesempatan kepada tim pengamanan untuk menjalankan tugas. Ya, silahkan kawan-kawan RTMM, Bapor, Paksi. Silahkan baris, silahkan. Ya, mundur dikit, mundur dikit. Oke, baik. Baik, perhatian seluruhnya. Siap! Gerak! Baik, bagus, silakan bagus. Sudah siap teman-teman semuanya? Sudah siap teman-teman semuanya? Mari kita ucapkan ikrar buruh bela negara. Untuk itu akan dipimpin oleh Bapak Agus Zainal SH.MH selaku Panglima Satgas BBN. Dan semua ini akan diikuti oleh seluruh peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk diikuti. Ikrar buruh bela negara. Dengan sikap ketundukan mutlak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan sikap kesungguhan di dalam jiwa kami kaum buruh Indonesia berikrar. 1. Setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Siap dan bersedia dengan segenap jiwa dan raga membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara untuk menjadi komponen pendukung, bahkan komponen cadangan bela negara setiap saat dan kapan saja dibutuhkan oleh negara. 3. Siap bila mana diperlukan negara untuk turut serta bersama-sama kekuatan bela negara lainnya berangkat ke wilayah konflik demi kemanusiaan dan menjaga perdamaian. Demikian ikrar buruh ini kami bacakan dengan hati yang tulus dan ikhlas serta jiwa yang siap untuk berkorban. Jakarta, 27 Februari 2025. Terima kasih. Cek. Baik. Buruh siap bela negara. Baik, kita akan bikin yel-yel. Begitu saya bilang, buruh siap bela negara, maka kawan-kawan bilang, Horsa, 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 siap. Baik, kita sepakat ya, semangat, semangat. Buruh bela negara. Horsa, Horsa, Horsa. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Mulyono dan juga Pak Agus. Itulah bagian dari ikrar buruh bela negara. Buruh yang berani memberikan jiwa dan raganya untuk Republik kita tercinta. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Keluarga besar KSPSI yang berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan Panca Prasetya KSPSI oleh Ibu Wiwit Widuri. Kami silakan. Panca Prasetya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kami anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah satu, pekerja Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pekerja Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pekerja Indonesia yang setia dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pekerja Indonesia yang cinta kerja
jujur, disiplin, berwatak setia kawan, dan jujur bertanggung jawab. 5. Pekerja Indonesia yang siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Witwiduri, berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat terus diamalkan. Ini ada perintah dari Ketum KSPSI. Boleh duduk, bapak-bapak yang ada di depan, boleh duduk katanya. Boleh, boleh. Karena tadi sudah memberikan ikrar, sudah berjanji, boleh istirahat. Diisi lagi semangatnya karena masih akan ada beberapa rangkaian acara lain yang menanti Anda. Tadi bayangkan, bapak-bapak yang terhormat, saking buru-buru ini, teman-teman buruh itu saking sopannya. Begitu Bu Wiwi bilang terima kasih dijawab sama-sama. Gitu loh, hebat sekali teman-teman buruh ini. Boleh tepuk tangan untuk semua teman-teman buruh di sini. Hebat sekali. Dan berikutnya kita akan masuk ke segmen Lifetime Dedication atau penghargaan seumur hidup. Ini adalah penghargaan yang diberikan untuk mereka yang sudah mengabdikan dirinya bagi perjuangan kaum buruh. Teman-teman buruh dan Bapak Ibu yang terhormat, KSPSI melalui Rakernas 3 pada tanggal 26 Februari 2025 telah memutuskan untuk memberi penghargaan pengabdian sepanjang hidup atau lifetime dedication kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam perjuangan gerakan buruh di Indonesia. Dan tokoh-tokoh itu adalah yang pertama, tokoh ini giat memperkenalkan perjuangan buruh Indonesia di mancanegara melalui keanggotaannya sebagai governing body ILO, sehingga gerakan buruh di Indonesia mendapat banyak dukungan internasional. Di samping itu, penyatuan berbagai organisasi buruh menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI pada 20 Februari 1973 adalah salah satu buah karyanya, sekaligus dipimpinnya selama lebih dari 10 tahun. FBSI itulah yang sekarang menjadi KSPSI, di mana kita semua masih bersatu dan berjuang melalui wadah organisasi ini. Dan tokoh itu adalah almarhum Bapak Agus Sudono. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah penggagas bahwa buruh harus dilihat sebagai sumber daya manusia yang bila memperoleh perlindungan yang layak, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan jaminan sosial sebagai dasar dari hubungan industrial yang sehat dan produktif. Tokoh yang pernah memimpin FSPSI yang saat ini dikenal dengan KSPSI juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan melahirkan kebijakan berupa Kemenaker 150 tahun 2000 yang menjamin perlindungan pekerja saat di PHK. Tokoh ini adalah Bapak Profesor Bomer Pasaribu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tokoh berikutnya, tokoh yang ketiga. Tokoh yang mendedikasikan hidup dan perjuangannya untuk para buruh. Tokoh ini adalah pekerja yang merintis karirnya sebagai pemimpin buruh dari bawah di tingkat perusahaan hingga mencapai puncak dengan memimpin KSPSI. Saat dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja, tokoh ini benar-benar dirasakan pemihakannya kepada kaum buruh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki perlindungan sosial tinggi bagi pekerja lahir karena kegigihannya. Tokoh ini adalah almarhum Bapak Yakob Nuawea. Tokoh selanjutnya adalah yang melakukan perlawanan terhadap wadah tunggal organisasi buruh sehingga tokoh ini pada tahun 1992
mendirikan serikat buruh selain SPSI, yaitu Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau SBSI. Jelas pembentukan itu dianggap melanggar ketentuan saat itu. Dan karenanya tokoh ini harus mendekam di penjara karena berbagai tuduhan. Karena itu, tokoh ini bisa disebut sebagai tokoh reformasi perburuhan Indonesia. Tokoh ini adalah almarhum Bapak Profesor Muchtar Pakpahan. Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman buruh, tokoh yang kelima yang memberikan hidupnya untuk perjuangan kaum buruh. Bisa dibilang tokoh ini sedikit dari mereka yang memperjuangkan buruh maritim. Di antara yang digagasnya itu adalah mendesak pemerintah Indonesia agar meratifikasi MLC atau Maritime Labour Convention 2006 ILO yang akhirnya diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 yang melindungi secara komprehensif tenaga kerja maritim termasuk pelaut Indonesia. Perjuangan di dunia pekerja terus digeluti dari tahun 80-an hingga hari ini yang masih menjadi Ketua Umum Kesatuan Pelaut Indonesia atau KSPSI dan menjadi Koordinator International Transport Federation atau ITF di Indonesia. Tokoh ini adalah Profesor Matius Tambing. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Profesor Tambing hadir bersama dengan kita. Terima kasih, Prof. Dan yang terakhir, tokoh ini adalah tokoh perempuan yang juga berjuang membela nasib kaum buruh sejak akhir tahun 70-an. Tokoh ini bahkan berada di barisan terdepan yang menentang berbagai kebijakan negara yang meminggirkan kaum buruh termasuk pewadah tunggalan sehingga membentuk Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Bahkan tokoh perempuan yang pernah mewakili kaum buruh di MPR saat reformasi ini pada tahun 2022 dan 2023 lalu melakukan long march berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta demi memprotes agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Tokoh yang sekarang masih menjadi Ketua Umum SBSI 92 ini adalah Ibu Sunarti. Berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau Ibu hadir ada di belakang, kita berikan semua. tepuk tangan Ibu. Terima kasih banyak atas pengabdiannya, Bu. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu tokoh yang hadir dan juga yang mewakili dari almarhum Bapak Agus Sudono, mewakili Profesor Bomer Pasaribu, dan juga mewakili almarhum Bapak Yakob Nuawea, yang mewakili almarhum Bapak Profesor Muchtar Pakpahan, dan juga yang pasti kami undang yang terhormat Profesor Matius Tambing, serta Ibu Sunarti untuk maju ke depan, karena kami akan memberikan, di samping, baik, oke, terima kasih banyak. Oh, kami yang bergeser, baik, oke. Sudah hadir di hadapan Anda semuanya, perwakilan dan juga kedua tokoh yang telah memberikan kontribusi dan juga dedikasi untuk kaum buruh Indonesia. Sebentar, ini saya harus salaman nih. Ibu, ya, waduh, Prof, luar biasa nih Prof. Salaman sembari geser, ya oke, salaman sembari geser, oke. Hebat loh, luar biasa loh ini. Tokoh-tokoh. Dan akan langsung diberikan ini dia penghargaannya oleh Ketua Umum KSPSI, didampingi oleh Sekjen KSPSI. Teman-teman buruh, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kita semua, kaum buruh di Indonesia. Perjuangan mereka terus berlangsung hingga hari ini untuk Anda semua. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi kepada Anda semuanya untuk terus memperjuangkan demi kesejahteraan buruh di Indonesia. Karena Anda adalah sesungguhnya garda dari Republik Indonesia. Anda semua adalah bagian terbesar dari Republik Indonesia. Dan Anda yang hadir di sini akan terus memperjuangkan apa yang telah mereka lakukan.
Saat ini sedang dibagikan piagam penghargaan pengabdian sepanjang hidup atau lifetime dedication. Di mana Serikat Pekerja Maritime atau Maritim, semua ini bagian dari Prof. Tambing. Ibu Sunarti, ini dia, Ibu Sunarti. Ibu selamat Bu. Penghargaan ini hanyalah sebuah tanda bahwa kami betul-betul bangga memiliki ibu di negara kita tercinta ini. SBSI 92 adalah bagian dari negara kita tercinta. Pak Bumer, Prof. Bumer hadir, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, terima kasih atas dedikasi yang luar biasa. Profesor Bumer Pasaribu hadir di tengah-tengah kita juga. Ini dia tokoh-tokoh buruh Indonesia. Terima kasih banyak kehadirannya Prof. Kedatangan Prof sangat berarti untuk kita semua. Tanpa mereka, tanpa jejak langkah mereka yang mengawali perjuangan kaum buruh yang diikuti oleh kita semua, tentu tidak akan mudah. Tentu perjuangan penuh likunya. Tapi kita semua akan terus berjuang demi kaum buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ini adalah momen yang bersejarah bagi Anda semua yang hadir di sini. Anda menjadi saksi bahwa keenam tokoh yang telah mendapatkan predikat sebagai pengabdian sepanjang hidup telah memberikan Anda inspirasi dan juga motivasi untuk lebih mensejahterakan buruh di Indonesia. Betul, karena yang namanya berjuang itu bagi mereka adalah sumber hidup. Memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya bagi semua teman-teman dan sahabat kaum buruh Indonesia. Perjuangan tidak berhenti sampai di sini. Anda terus bersemangat, bersatu, solid untuk terus memperjuangkan dan juga cita-cita yang ingin mereka sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Sunarti, Profesor Bumer Pasaribu, terima kasih banyak. Profesor Matius Tambing, terima kasih banyak. Dan juga yang mewakili dari tokoh-tokoh lainnya, terima kasih banyak. Itulah tadi piagam penghargaan pengabdian sepanjang hidup bagi tokoh-tokoh buruh Indonesia. Hidup buruh! 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 Merdeka! Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari Wakil Ketua DPD RI Bapak Dr. Andes Tamsil Lindrum. Dipersilakan. Wabarakatuh. Saya kira saya berdiri di sini hanya ikut untuk mengaminkan doa sekjen tadi dan seluruh apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KSPSI. Saya percaya begitu Pak Jumhur Hidayat terpilih sebagai ketua, maka saya membayangkan akan ada reorientasi dan perubahan besar pada kehidupan buruh kita. Saya kira apa yang menjadi tema pada hari ini yang berujung pada jayalah Indonesia Raya akan betul-betul kita saksikan. Apa yang menjadi cita-cita untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan buruh, itu adalah bentuk daripada apa yang menjadi perjuangan Pak Jumhur selama ini. Saya kira apa yang diperjuangkan Pak Jumhur persis sama dengan apa juga yang diperjuangkan oleh Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau,
selalu dia mengingatkan siapa yang menyakiti rakyat, siapa yang menyakiti buruh, siapa yang menyakiti petani, siapa yang menyakiti guru, maka itu juga menyakiti saya. Karena itu dalam usia saya yang sudah 74 tahun ini, saya ingin meninggalkan sebuah legacy untuk dikenang sebagai presiden yang selalu mencintai dan dicintai oleh rakyat. Sebagai presiden yang selalu memberikan perhatian besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak akan mungkin membiarkan rakyat kita ada yang hidupnya sengsara, apalagi ada yang kelaparan. Karena itu saudara-saudara sekalian, Presiden mungkin tidak ada yang menduga selama ini kenaikan upah buruh itu hanya berkisar 1-2%. Tapi begitu beliau sebagai Presiden, kita semua mendengar sebuah pengumuman 6,5% kenaikan upah buruh. Hidup Presiden Republik Indonesia. Juga tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua bahwa penghapusan utang petani dan kenaikan gaji guru, tunjangan guru juga itu menjadi bahagian yang mengakibatkan saya ditelepon oleh seorang demonstran. Dia bilang, Pak Tamsil, saya cuti sekarang menjadi demonstran karena saya tidak tahu apa lagi yang saya harus demo. Upah buruh sudah naik, kalau saya ajak buruh pasti tidak ada yang mau ikut demo. Gaji guru juga sudah naik, tunjangan guru sudah naik. Pak Peri juga sudah ikut mendorong Presiden untuk menghapus utang para petani, para pengurus, para UMKM. Jadi ini sudah tidak ada lagi, kita sudah menjadi pengangguran yang terkait dengan demo. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya kira saya sepakat seperti apa yang disampaikan tadi oleh yang membacakan, menyampaikan komitmen. Mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dia betul-betul konkret untuk mendukung upaya memperbaiki nasib para buruh dan nelayan, petani, dan rakyat kita secara keseluruhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Tamsil. Bapak Ibu yang terhormat serta teman-teman buruh yang hari ini sedang cerah ceria karena berulang tahun yang ke-52. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Oh, ada permintaan pantun. Ya, sebagai hadiah HUT KSPSI yang ke-52. Pantunnya satu aja ya, cukup ya. Jalan-jalan dari kampung ke Jakarta, singgah melihat kota tua. KSPSI hadir di GBK dengan baju yang berwarna, tetap kompak untuk Indonesia Jaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD RI. Hadir juga senior kita Prof. Bomer Pasaribu, alhamdulillah beliau hadir. Kemudian hadir juga Bapak Ferry Julianto, Wakil Menteri Koperasi.
Hadir juga Wakil Menteri Investasi. Apa kabar Pak? Dan yang sama-sama kita hormati Ketua KSPSI Bapak Jumhur Hidayat, Bapak Sekjen KSPSI Bapak Arif Minardi, para ketua federasi di bawah KSPSI, dan semua teman-teman buruh yang hadir pada siang hari ini. Hidup buruh! Mana suaranya kurang ini? Dari atas saya belum dengar. Hidup buruh! Hidup KSPSI! Jayalah Indonesia! Ini kalau dosen disuruh teriak langsung suaranya habis ya. Suatu kebanggaan saya bisa hadir mewakili pemerintah di sini di tengah para pejuang konstitusi, karena saya sangat paham bahwa teman-teman hadir di sini untuk memperjuangkan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2 terkait dengan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Benar nggak? Pasal 28, pasal 28E ayat 3 terkait dengan hak kebebasan bersyarikat dan hak untuk menyampaikan pendapat. Teman-teman, Bapak dan Ibu semua, pekerja atau buruh adalah elemen penting yang ada di Republik ini. Dari data, jumlah pekerja yang ada saat ini hampir 145 juta. Dengan jumlah pekerja yang ada di sektor formal 60,8 juta dan 84,1 juta yang berada di sektor informal. Ini menunjukkan bahwa buruh atau pekerja merupakan entitas yang besar dalam bangsa ini. Kami dari pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, sangat memahami bahwa masih banyak PR yang harus kita lakukan. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada KSPSI. Tema yang diangkat pada siang hari ini sangat relevan, bahwa kita memperjuangkan terkait dengan kesejahteraan pekerja. Kita juga peduli bagaimana industri kita itu maju, dan itulah kunci untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan yang membuat saya bahagia adalah teman-teman hadir dengan warna baju yang beragam, bisa duduk, bisa kompak, bisa satu suara untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tepuk tangan dulu semua. Dan yang juga harus kita syukuri, acara siang hari ini menghadirkan tokoh-tokoh hebat. Ini menunjukkan bahwa KSPSI telah diakui, direkognisi. Di sini hadir dari perwakilan DPD, ada mantan Menteri Ketenagakerjaan, ada tokoh masyarakat, wakil menteri aja ada 3 yang hadir. Ini adalah suatu hal yang menurut saya pengakuan kepada KSPSI dan sekaligus modal bagi KSPSI untuk kita bisa bekerja lebih banyak lagi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan peningkatan daya saing industri kita. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, kita masih punya banyak PR. PR kita yang pertama adalah terkait dengan menghadirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang berkeadilan. Setuju? Ini PR besar, dan saya berharap ini akan menjadi legacy kita bersama. Di dalamnya ada kontribusi dari KSPSI, di dalamnya ada kontribusi dari teman-teman semua dalam rangka menciptakan hubungan industrial,
yang harmonis dan berkeadilan. Kita punya PR terkait tentang penegakan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di industri. Kita sering mendengar masih banyak teman-teman kita yang bekerja kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak terkait dengan upah, terkait dengan pesangon, terkait dengan hak cuti, terkait dengan berbagai macam, dan ini membutuhkan kerja keras kita semua untuk memastikan law enforcement itu ada. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita terus memperkuat kolaborasi termasuk dengan Polri, memperkuat kompetensi pengawas ketenagakerjaan kami, dan kita juga butuh bantuan dan support dari semua serikat buruh dan serikat pekerja yang ada di Indonesia. PR yang ketiga adalah terkait dengan daya saing industri kita. Teman-teman semua, tingkat produktivitas kita masih rendah. Produktivitas dalam artian kemampuan kita untuk menghasilkan output, hasilkan barang, menghasilkan nilai dengan sumber daya yang kita miliki. Ada ukuran-ukuran terkait dengan kinerja dan produktivitas, dan kita masih di bawah rata-rata ASEAN. Ada ukuran-ukuran terkait dengan daya saing industri kita juga masih di bawah negara ASEAN. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah melihat bahwa ini memerlukan kerja keras khusus untuk menciptakan pekerja-pekerja Indonesia masa depan yang produktif 4.0, itu istilah kami. Pekerja Indonesia produktif 4.0 yang siap menjawab kebutuhan industri, tuntutan teknologi, tuntutan zaman, sehingga dia bisa kemudian hadir menjadi pekerja-pekerja yang diandalkan di industrinya. Dampaknya kesejahteraan itu adalah hasil yang otomatis akan dirasakan. Sehingga kami mohon dukungan dari teman-teman semua dan juga dari KSPSI, SPSI, bahwa kita akan melakukan revitalisasi terhadap balai latihan kerja kita, dan semua teman-teman nanti bisa hadir di balai latihan kerja Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan skill lebih lanjut. Kita tidak boleh puas dengan skill, kemampuan, kompetensi kita yang ada saat ini. Harus terus kita tingkatkan. Kalau bisa kita hadir sebagai yang terbaik di perusahaan kita, di dalam negeri, bahkan kita juga harus menjadi duta-duta yang handal sebagai pekerja Indonesia di luar negeri. Ini adalah tantangan. Bagaimana kita mempersiapkan SDM pekerja untuk kompetensi masa depan yang kita sebut dengan future jobs. Dan saya yakin sekali lagi, kalau KSPSI temanya sudah bicara tidak hanya lagi kesejahteraan, tapi sudah berbicara terkait dengan produktivitas, daya saing industri, maka teman-teman artinya sudah siap melangkah maju sekian langkah ke depan untuk kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Siap semua? Kurang keras. Siap semua? Hidup buruh! Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat HUT yang ke-52 KSPSI. Semoga langkah-langkah ke depan kerjasama kita lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkenan untuk masuk ke prosesi potong tumpeng dalam rangkaian dari ulang tahun ke-52 KSPSI.
beserta juga dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, juga Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ini dia. Oh, Ketum ada yang mau disampaikan, saya aja yang Ketum ada yang ingin Izin ya, disampaikan Bapak. sebelum kita melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Saya mengundang para ketua umum Federasi KSPSI. Yang pertama saya mengundang Pak, di sini hadir 14 federasi, Pak Arif Winardi, FSPLM. Ya silakan Pak Arif, sama-sama di sini. Kami mengundang Pak Sudarto AS, Ketua Umum FSP RTMM. Pak Sudarto, itu Pak Sudarto, monggo Pak Sudarto. Ya, ini anggotanya banyak di mana-mana nih, di pabrik-pabrik rokok, makanan. Kemudian kami mengundang Bapak CP Nainggolan, Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia. Ini anggotanya juga di mana-mana. Kemudian kami mengundang Bapak Ahmad Munji, Ketua Umum Serikat Pertanian dan Perkebunan. Ini penguasa sawit, buru-buru sawit Pak. Ini anggotanya 500-600 ribu. Bapak sebut aja pengusaha-pengusaha terkenal sawit, anggotanya punya kita Pak. Ya, jangan-jangan termasuk yang ngambil tanah rakyat juga, saya nggak tahu juga. Ntar kita cek Pak Munji ya, kita bantu pemerintah. Kita ambil alih aja buat buruh itu. Ya, kalau tanah-tanah. Kemudian ada lagi Ibu Wiwit Widuri, Ketua Umum Farkes, Farmasi Kesehatan. Ya, ini perawat-perawat. Kemudian Bapak Dedi Sudarajat dari Kimia, Energi dan Pertambangan. Monggo Pak Dedi. Sini Pak Dedi. Di sini aja Pak Dedi, nggak apa-apa. Di sini ya. Kemudian ada lagi Bapak Nano Haryono, Kesatuan Kependidikan. Mana Pak Nano? Oke, nah ini dari guru-guru honorer ini, teman-teman kependidikan. Kemudian dari Profesor Matias Tambing. Nah ini Ketua Umum Kesatuan Pelaut Indonesia. Ya, jadi kalau kita DPD-nya wilayah, kalau pelaut DPD-nya tuh ini kapal. Jadi kalau kapal tuh ada 2.000-3.000 karyawan. Jadi DPC-nya itu bagian dapur, DPC-nya bagian kamar gitu. Kan gitu Pak Matias ya, Prof ya. Itulah DPD dan kita punya ada banyak kapal, ada 120.000 pelaut-pelaut di bawah SPSI yang berada di berbagai mancanegara membawa pelaut-pelaut itu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ujang Supriyatin, nah ini yang menguasai pelabuhan-pelabuhan. Pak Ujang Supriyatin Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim. Anggotanya banyak TKBM, nah kerja bongkar muat. Ya, kemudian di sini ada Pak Uben Yudhisnara, datang ke Pak Uben dari Pak Tata, ya sekjennya dari Sakseneng dan Kulit. Kemudian Pak Prawoto dari Niaga Asuransi Perbankan, Pak Gosul Alam dari Kehutanan dan Perkayuan, ya. Kemudian Ketua MPO kita ada Pak Arizal dan sekretarisnya Pak Yus Ruslan. Silakan ke depan. Dan satu lagi Pak Andi Hadiar, ya ini nggak kebaca nih. Ini apa BPU itu bangunan dan pekerjaan umum. Nah itu buruh-buruh yang itu. Ya silakan kita mengundang. Ini gimana caranya nih? Ya. Kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng Menteri, yang silakan, nantinya. Potongan tumpeng yang pertama akan Pak Menteri yang potong. diserahkan untuk Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pak, semuanya lah Pak Ferry, Pak Todo, Pak ini semua para pejabat yang. Oke, ini dia. Dikelilingi oleh para Ketua dan Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Pekerja seluruh Indonesia atau Wakil Ketua, atau ini adalah ketua-ketuanya ini. Ketua-ketuanya dari Federasi Serikat Pekerja, jumlahnya ada 14. Kemudian ini dipanggil Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Pisaunya mana? Kita akan menyaksikan sesaat lagi. Iya.
Pemotongan tumpeng ulang tahun ke-52 KSPSI. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Umum KSPSI yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menyimbolkan bahwa buruh akan bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Bahwa buruh akan berjuang bersama pemerintah Republik Indonesia. Bahwa buruh akan terus bergerak bersama dengan Republik Indonesia. Silakan Pak. Nampaknya sudah siap. Silakan Pak. Baik, hitung ya. 3, sama-sama hitungnya. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun KSPSI ke-52. Sejahteralah buruhku, bangkitlah industriku, jayalah Indonesia Raya. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Anda semuanya. Selamat ulang tahun ke-52 KSPSI. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Berkenan berfoto terlebih dahulu ya Bapak-Bapak yang terhormat. Kami ingin meminta kesediaan Anda para buruh untuk bangkit berdiri karena kami ingin Anda ikut berpartisipasi untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Izin fotonya menghadap ke sana, Welfie boleh ya Bapak-Bapak? Sehingga semua teman-teman buruh bisa ikut bagian dari foto ini. Jadi fotonya menghadap layar. Boleh ya? Untuk Anda yang berada di belakang. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Menteri Tenaga Kerja izin berfoto dulu ya Pak. Fotonya tapi menghadap ke sana supaya teman-teman buruh bisa ikut foto juga Pak. Oke? Untuk Anda semuanya silakan bangkit berdiri semuanya. Semuanya tidak terkecuali yang ada di atas tribun boleh silakan untuk bangkit berdiri. Ini adalah momen yang sangat bersejarah dan Anda menjadi bagian semuanya menghadap untuk mengabadikan momen Pak, ini. kita foto dulu Pak, kita foto dulu. Pak. Ini memang tumpeng ini spesial, tumpengnya jadi rebutan. Tumpeng ini spesial didesain khusus oleh Ibu Ketua Umum KSPSI, Ibu Alia Jumhur Hidayat. Makanya tumpengnya cantik, nanti sampai ke sini ya. Oke. Untuk Silakan. Anda para buruh yang ada di barisan belakang, silakan bangkit berdiri, tunjukkan semangatnya. Angkat tangannya tinggi-tinggi sesaat lagi. Tangan di atas. Kepalkan tangannya, berikan senyum terbaiknya. Di hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. Prof Bomar kok belum ikutan? Prof Bomar. Waduh, Prof Bomar jangan sampai ketinggalan, Prof. Ayo. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ibu Alia ini, Bu Alia tadi yang mendesain tumpengnya yang cantik, Ibu Alia Jumhur Hidayat. Ayo. Makanya tumpengnya jadi dibuat rebutan nih Bu Alia di belakang. Saking cantiknya. Oke. Kepada Wakil Menteri Koperasi. Wakil Ketua DPD Republik Indonesia
serta Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, dan juga tentunya Ketua dan Wakil Ketua Federasi. Gimana kalau kita bagi-bagi door prize aja? Gimana? Setuju nggak kalau kita bagi-bagi door prize? Sebentar. Bu, yang lainnya belum dapat. Anda memegang sate ada 5. Oh, dapat sendiri. Buat kita. Makasih Bu, tahu aja kita lapar. Alhamdulillah, namanya rezeki. Oh nggak boleh, ya? Nggak boleh. Bodoh amat, yang penting gue dapat paha ayam.
yang mendirikan KSPSI, luar biasa ya ampun. Makasih Pak Waman. Hidup buruh Indonesia, hidup. Mana yang mau dewa suaranya? Cuma setengah yang mau dewa, cuma setengah. Coba tanya lagi. Yang mau nonton dewa mana suaranya? Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan ini adalah penampilan spesial yang pastinya sangat-sangat menarik untuk Anda simak bersama, yaitu. Jadi berikut ini akan menggambarkan perjuangan dari teman-teman buruh semuanya, para pekerja buruh yang semangat demi majunya Indonesia. Dikala keadaan sulit, semangat dari teman-teman tidak pernah pudar. Dan mereka berusaha menggambarkan perjuangan dari teman-teman yang selalu membuat harapan yang positif untuk masa depan Republik kita tercinta. Kita saksikan penampilan spesial dari Gigi Dance Company. Indahnya Indonesia, beragam budaya dan profesi. Dari Sabang hingga Merauke, para pekerja di seluruh negeri bekerja keras untuk majunya Indonesia tercinta. Para pekerja yang sudah bekerja keras mulai memperlihatkan kesedihan dan keterpurukan. Eksploitasi dan ketidakadilan sosial membuat mereka sedih, marah, dan putus asa.
fondasi yang kuat untuk memulai pergerakan ini, menuntut keadilan para buruh untuk kebahagiaan dan Indonesia maju. Mulai bersuara bahwa mereka berhak mendapatkan jaminan hidup yang layak dari kerja keras mereka. Buruh bahagia, Indonesia merdeka. Semangat bekerja dan bersuara. Tunjukkan semangat kita. Ayo semua maju. Jangan takut menyuarakan keadilan sosial. Buruh bahagia, Indonesia merdeka. Semangat bekerja dan bersuara. Tunjukkan semangat kita. Aksi unjuk rasa. Di tengah keriuhan massa, muncullah penguasa yang peduli dan organisasi pekerja yang kuat, yang peduli akan masa depan para pekerja kita tercinta. Akhirnya ada yang peduli kepada kita.
Oh Tuhanku, tolonglah kami semua. Bawalah kami menuju harapan dan cahaya terang demi masa depan. Dengan masa depan yang cerah, waktunya kita semua merayakan harapan tinggi untuk para pekerja dan Indonesia tercinta. Indonesia, negara kita tercinta yang sangat kaya dengan berbagai macam budaya yang beragam makna. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Bayangkan jika kita kuat bersama membangun Indonesia kita tercinta. Bapak Ketua Umum tiba-tiba ada di atas panggung nih, ada apa ini? Waduh, Wah. arahan Ketum. Ada sahabat dari Federasi Parekraf Woi. dari Sukabumi namanya Cakrakan. Wow, ini beneran Dia- Pak? Bener, dia datang. Nah, gimana kalau kita daulat suruh nyanyi aja, setuju kan? Oh, harus. Biar kita semua siap-siap, jangan sampai kita salah kalau jatuh cinta. Berarti, oh. Kepada hati, aku Duet ya? katakan. Duet sama Ketum? Enggak, saya pengagum aja. Duet sama Ketum? Baru datang Pak Sakra. Pak, kita nggak percaya kalau orangnya belum ada di atas panggung Pak. Eh. Sudah hadir.
mengucapkan selamat ulang tahun dulu dong untuk KSPSI. Yang ke-52, semoga semakin hebat, semakin sukses. Dan pastinya Pak, saya dari Pangandaran Pak, bukan Sukabumi. Pangandaran. Oke, kayaknya untuk merayakan hari yang bahagia ini Bapak mungkin mau bernyanyi sama saya Pak. Setuju ya semuanya ya? Saya ikut aja ikut. Boleh Oke. saya nyanyi? Nggak boleh, nggak boleh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah yuk. Kita kasih tepuk tangan untuk Cakrakan dan juga Ketum KSPSI. Oke, judulnya Kekasih Bayangan.
aja. Satu aja.